Dewa Medis Terkuat. Bab 681. Xiao Chen terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak bisa bergerak. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen akhirnya mulai bergerak. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tiba-tiba, aura yang lebih ganas meledak seketika. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari milik Sun Shengtian. Saat aura itu keluar, tubuh Sun Shengtian bergetar seketika, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Pupil matanya mengecil, dan matanya melebar. Kuat sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat itu? Bagaimana mungkin kau melakukannya? Mata Xiao Chen tampak tenang. Kau tidak perlu tahu bagaimana aku melakukannya. Kau hanya perlu tahu bahwa di kehidupanmu selanjutnya, jangan main-main denganku. Brengsek. Sun Shengtian mundur selangkah dan mengepalkan tinjunya. Xiao Chen membuatnya merasakan ancaman yang sebenarnya. Ancaman semacam ini membuatnya merasa takut. Namun, ketika dia melihat 800 juta pembudidaya di langit berbintang di sampingnya, dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tenang lagi. Xiao Chen, meskipun kau kuat, ini adalah wilayah alter. Sebagai penguasa alter, aku bersumpah untuk melawanmu sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, 800 juta biksu yang hadir semuanya berseru serempak. Tuhan itu perkasa. Kami bersumpah untuk mengikuti Tuhan sampai mati dan bertarung sampai mati bersama Xiao Chen. Teriakan itu mengguncang langit, tetapi hanya Xiao Chen yang tersenyum meremehkan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dimaksud Sun Shengtian? Sun Shengtian sudah takut. Tapi, dia tidak berani melarikan diri. Jika dia melarikan diri hari ini, pamornya pasti akan runtuh mulai sekarang. Pada saat itu, hidupnya akan berakhir. Setidaknya, dia tidak akan bisa lagi menyerap kekuatan iman, dan tidak akan bisa lagi menyerap energi ungu Hongmeng dengan mudah. Bahkan jika dia melarikan diri, dia harus menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan. Bahkan jika ini akan menyebabkan sejumlah besar biksu yang hadir mati. Orang ini juga orang yang sangat jahat. Oleh karena itu, menghadapi persatuan orang-orang di galaksi alter, Xiao Chen hanya meremehkannya. Sambil mencibir, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menyerang dengan pisau panjang. Semua orang mendengus dingin. Orang ini akhirnya bergerak. Mari kita bekerja sama untuk membantu tuannya menekannya. Selama kita bisa menahannya sejenak, Tuan Penguasa, kita akan bisa membunuhnya. Maju. Dengan semua orang bekerja sama, 80.000 formasi diluncurkan pada saat yang sama. Formasi-formasi itu menyala, dan langit tampak berubah menjadi galaksi yang indah saat ini. Tapi, hanya mereka yang berada di dalamnya yang akan mengerti bahayanya. Itu adalah energi dari 800 juta kultivator yang berkumpul bersama, terkondensasi menjadi satu titik. Daya mematikannya luar biasa. Jika itu adalah Kaisar Dewa, itu mungkin akan ditekan dan memuntahkan darah dan mati di tempat. Sayangnya orang yang mereka hadapi adalah Xiao Chen. Melihat 80.000 formasi menyala, Xiao Chen mencibir, dan pedang panjang itu terus jatuh, mencabik-cabik langit. Saat berikutnya, cahaya pedang jatuh, dan 80.000 formasi tiba-tiba pecah dengan suara berderak. Wah! 800 juta biksu menyemburkan darah pada saat yang sama dan terbang mundur. Adegan ini membuat wajah Sun Shengtian langsung pucat pasi, tanpa darah di matanya. Sialan! Mati! Dengan teriakan marah, Sun Shengtian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memadatkan kekuatan bintang di langit, dan mengubahnya menjadi cahaya pedang tertinggi, menekan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, tetapi hanya mendengus dingin, lalu melangkah maju, dan menebas secara horizontal dengan pedang pembunuh dewa. Dengan satu serangan pedang, seluruh cahaya bintang meredup dalam sekejap. Di dalam kehampaan, hanya tersisa pisau Xiao Chen dan pedang Sun Shengtian. Kedua pedang itu bertabrakan di langit berbintang. Dalam sekejap, cahaya pisau Xiao Chen langsung memotong cahaya pedang Sun Shengtian tanpa ketegangan. Tidak! Sun Shengtian berteriak, berbalik, dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat, berubah menjadi meteor. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan apa yang disebut wajahnya. Sekarang, dia hanya ingin bertahan hidup. 800 juta kultivator di antara hadirin langsung kecewa. Tuan mereka, iman mereka. Sekarang, mereka dikalahkan oleh Xiao Chen dengan satu gerakan. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyedihkan. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa kecemerlangan pedang Xiao Chen tidak berakhir, tetapi terus merobek ruang, menyebar ribuan kilometer. Pada akhirnya, dia berhasil menyusul Sun Shengtian. Tidak.
Merasakan gelombang niat membunuh dan energi spiritual di belakangnya, Sun Sengtian langsung menjadi putus asa. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan semua senjata ajaibnya dan energi ungu Hongmeng untuk menahan serangan Xiao Chen. Namun, pedang pembunuh dewa lebih kuat dari 9 pedang pemotong langit. Sihir yang lebih kuat. Saat pisau itu jatuh, ia langsung memotong semua senjata sihir dan pertahanan Sun Sengtian, dan membelahnya menjadi 2 hidup-hidup. Tidak. Raungan terakhir bercampur dengan keengganan Sun Sengtian yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyinggung Xiao Chen. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Itu adalah tuannya. Mereka adalah makhluk terkuat di altar, selain tuan tua itu. Dia adalah pemimpin mereka. Sekarang, dia langsung dibunuh oleh Xiao Chen hanya dengan satu gerakan, dan saat itulah Sun Sengtian memimpin. Sudah berakhir. Galaksi altar benar-benar tamat kali ini. Banyak sekali orang yang seperti terong yang terkena embun beku, tanpa semangat dan keputusasaan di wajah mereka. Xiao Chen terlalu malas untuk peduli pada mereka. Setelah membunuh Sun Sengtian, Xiao Chen meraih kekosongan dengan tangannya yang besar, dan lebih dari 300 ki ungu primordial diserap olehnya. Energi memasuki tubuhnya, dan momentum Xiao Chen menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia melirik kekosongan, dan 800 juta kultivator semuanya ketakutan dan segera mundur. Berlututlah. Setelah teriakan itu, tidak ada seorang pun yang berlutut. Meskipun semua orang takut pada Xiao Chen, mereka masih memiliki sedikit rasa bangga di hati mereka. Berlututlah. Dengan teriakan keras lainnya, Xiao Chen melangkah maju dengan kekuatan yang luar biasa, menekan semua orang yang hadir dan membuat mereka semua berlutut. Ledakan. Di tempat itu, 800 juta orang berlutut serempak. Karena tidak puas, lebih dari 90% murid menyemburkan darah. Xiao Chen terlalu kuat. Begitu kuatnya sampai keterlaluan. Meskipun mereka memiliki 800 juta kultivator, meskipun mereka berada di level master, mereka tidak dapat melakukan apapun. Setelah melihat 800 juta orang berlutut bersama, Xiao Chen mendengus dingin. Sekelompok orang bodoh. Tuan sudah mati, dan kalian masih ingin melawanku. Kukatakan padamu, mulai hari ini, altar adalah milikku, Xiao Chen. Jika ada yang berani melawan, datang saja dan temui aku. Aku, Xiao Chen, akan berbicara langsung dengannya. Dengan suara gemuruh, semua penonton gemetar sekaligus. Perkataan Xiao Chen kedengarannya bagus, tetapi siapa yang berani menimbulkan masalah baginya? Pada saat ini, tidak ada satupun dari 800 juta orang yang berani menolak. Pada saat yang sama, para kaisar dewa dalam pasukan besar juga membawa Yun Li kembali. Bab 682. Po Jun, Tan Lang dan kaisar dewa lainnya kembali ke pasukan utama dan berkumpul. Apakah kalian semua sudah menemukan jasad Kaisar Yun Li? Ketemu. Baiklah, semuanya, cepat singkirkan mereka. Kaisar Yun Li adalah roh api alami. Kumpulkan kekuatan kita semua dan padatkan formasi roh api. Serap energi elemen api di langit berbintang, dan dia akan dibangkitkan. Ya. Mereka melakukannya segera setelah mereka mengatakannya, dan semua orang dengan cepat membentuk formasi roh api secepat mungkin. Ketika formasi terbentuk, saat semua orang menyuntikkan energi, formasi itu mulai berputar dan dengan cepat menyerap energi roh api di kehampaan di sekitarnya, lalu membentuk formasi merah terang, yang menjadi semakin merah. Energi yang menyala-nyala membuat kapal perang Lingwu di sekitarnya dan para pengikut galaksi Vega mundur dengan cepat. 6 kaisar dewa memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka membentuk segel dengan tangan mereka lebih cepat, dan formasi itu mengumpulkan energi api lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, suhunya bahkan melampaui 10.000 derajat, dan bahkan penghalang ruang angkasa pun meleleh. Energi super kuat itu hampir seperti menghancurkan dunia. Pada saat ini, tubuh Yun Li berangsur-angsur mulai memerah dan mulai meleleh. Tubuhnya berubah menjadi api dan menyatu. Dengan teriakan burung phoenix yang tajam dari formasi roh api, kecepatan menyerap roh api di langit berbintang menjadi lebih cepat, dan bahkan sebagian kecil energi kaisar dewa pun terserap. Akhirnya, tubuh Yun Li perlahan terbentuk dari api. Kaisar telah bangkit. Kaisar Jialuo sangat gembira. Yun Li perlahan membuka matanya, tampak sedikit bingung. Jialuo, Po Jun, Tan Lang, kenapa kau di sini? Kaisar, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Mata Yun Li menjadi semakin bingung. Kau datang untuk menyelamatkanku. Tapi kau, tidak benar. Kekuatanmu telah mencapai tingkat kaisar ilahi,
dan kekuatan Po Jun dan Tan Lang telah mencapai puncak tingkat ke-10 Kaisar Ilahi. Apa yang terjadi? Apakah guru telah kembali? Tidak. Kaisar ke-7 telah kembali. Dia telah mengalahkan Hun Tianxing dan telah menjadi penguasa baru galaksi Vega kita. Terlebih lagi, dialah yang membuat kita begitu kuat. Sial. Kapan anak ini jadi sehebat ini? Yun Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia bisa merasakan bahwa dia belum lama disegel. Paling lama, itu kurang dari sebulan. Sebelumnya, saat bertemu Xiao Chen di bumi, kekuatan Xiao Chen masih setara dengan Kaisar Dewa. Kekuatan Dewa memang meningkat sangat cepat. Bahkan kami pun terkejut. Yun Li sedikit mengernyit dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Apakah karena diagram Hongmeng? Kaisar, apa yang kau katakan? Jialuo dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi Yun Li segera mengganti topik pembicaraan. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin dia akan mengungkapkan kartu truf Xiao Chen, meskipun mereka yang ada di sini semuanya adalah bawahan langsung Xiao Chen. Namun, akan lebih baik jika satu orang lebih sedikit yang mengetahui hal itu. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Chen? Tuan sedang bernegosiasi dengan orang-orang di Galaksi Alter. Namun, setelah mengetahui bahwa kami menyelamatkanmu, mustahil untuk melanjutkan negosiasi tanpa menyerang kami. Sekarang, mereka mungkin sudah mulai bertarung. Kaisar Yun Li, haruskah kita pergi membantu tuan kita? Po Jun dan yang lainnya jelas menganggap Yun Li sebagai tulang punggung mereka. Bagaimanapun, Yun Li memiliki senioritas tertinggi di sini. Yun Li menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu segera berkata, "Kirim pesan ke Xiao Chen, kami akan segera mengevakuasi Galaksi Alter." Ah, tapi bukankah kita akan membantu sang guru? Yun Li menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya kita pergi. Kekuatan kita tidak akan bisa membantunya. Sebaliknya, itu akan membatasinya. Jika dia membunuh Hun Tianxing, Sun Shengtian mungkin tidak akan bisa menahannya. Jika Sun Shengtian menangkap kita semua, Xiao Chen tidak akan bisa menggunakan triknya. Lagi pula, jika kita menarik orang dari alter, aku khawatir tidak mungkin bagi semua orang untuk pergi. Kirim pesan segera dan bersiap untuk mengungsi. Ya, namun, pada saat ini, beberapa aura kuat datang dari jauh. Apa? Setelah datang ke alter dan membuat kekacauan, kalian masih ingin pergi? Apakah kalian orang-orang Vega terlalu sombong, atau kami orang-orang alter terlalu lemah untuk mengangkat pisau? Yun Li menyipitkan matanya sedikit. Sial, aku tidak menyangka mereka akan datang. Wajah Jialuo dan yang lainnya menjadi sedikit serius. Tanpa berkata apa-apa lagi, aura masing-masing tidak lebih lemah dari mereka. Orang-orang yang datang semuanya berada di puncak tingkat ke-10 Kaisar Ilahi. Kuat sekali. Siapakah orang-orang ini? Yun Li berkata dengan wajah dingin. Para tetua di bawah Tuan Tua Alter mirip dengan mereka yang berada di bawah Tuan. Mereka semua adalah Tuan yang tak tertandingi yang telah mengabdikan diri untuk berkultivasi. Kekuatan mereka berada di sekitar puncak tingkat ke-10 Kaisar Ilahi, dan mereka juga kaya dalam pengalaman tempur. His. Apakah itu ancaman yang kamu sebutkan sebelumnya? Tepatnya, di belakang mereka ada penguasa lama Galaksi Alter. Namun, saat ini, mampu melawan mereka sudah sangat bagus. Segera suruh semua kultivator tingkat rendah yang hadir mengungsi, dan biarkan Kaisar Dewa, dan penguasa Dao tetap tinggal. Biarkan mereka menyiapkan formasi dan mendukung kita. Jika tidak, tidak seorang pun akan bisa pergi. Ya, atas perintah itu, armada Lingu dievakuasi dengan kecepatan tercepat. Sementara itu, para master dari 3 alam Kaisar Dewa, dan penguasa Dao secara bersamaan menyiapkan formasi di belakang, menciptakan 6 formasi energi spiritual dengan diameter lebih dari 10.000 meter, yang terus-menerus memasok energi spiritual ke Po Jun dan yang lainnya. Adapun Yun Li, dia tidak membutuhkan formasi ini. Kekuatannya cukup untuk dengan mudah melawan beberapa master di puncak level ke-10 Kaisar Ilahi. Ingin melarikan diri. Hanya angan-angan. Dengan gemuruh, para tetua galaksi alter telah tiba. Dalam sekejap, beberapa sinar serangan yang sangat kuat melesat langsung ke arahnya. Ini dia. Yun berteriak dengan ganas, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan seekor burung Phoenix menyala besar langsung terbentuk di belakangnya. Flame Phoenix menjerit, melompat dari belakangnya, dan langsung menghantam serangan dahsyat itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan, langsung menimbulkan ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat itu mengubah banyak meteorit menjadi bubuk di tempat. Bukan hanya meteorit,
tetapi bahkan penghalang ruang angkasa pun hancur berantakan. Unggul. Tanpa ragu, Yun Li memimpin jalan dan menyerbu masuk. Po Jun dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Yun Li sangat cepat, dengan sepasang sayap menyala terbentang di belakangnya, dan pedang elemen menyala di masing-masing tangan. Saat sayapnya berkibar, getaran datang dari angkasa, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Dalam sekejap, Yun Li berubah menjadi cahaya merah dan langsung memenggal kepala tetua di depan kelompok itu. Bersambung.